Kebakaran melanda sejumlah rumah dini hari tadi di Komplek Perumahan Ditpolair Barkam Mabes Polri Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran melanda 7 rumah di Cilincing, Jakarta Utara dan diduga kebakaran dipicu dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah yang ditinggalkan penghuninya untuk mudik lebaran. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk memadamkan api karena akses jalan yang sempit. Titik rumah yang menjadi lokasi kebakaran terkunci sehingga api merembet ke rumah lainnya di bagian belakang. Di tempat lain, kebakaran menghanguskan sebuah rumah yang baru saja ditempati pemudik usai lebaran di Jalan Rajawali Selatan 2, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Saat kebakaran melanda, warga sempat mendengar beberapa kali ledakan. Ledakan muncul usai penghuni berhasil dievakuasi. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik dari plafon rumah. Pemirsa, arus mudik mulai terasa di sejumlah stasiun kereta api, di antaranya stasiun Cirebon, Jawa Barat. Dan tadi pagi puluhan ribu penumpang diberangkatkan menuju ke sejumlah kota. Kepadatan calon penumpang kereta api kembali terlihat di stasiun Cirebon, Jakarta, Jawa Barat pagi tadi. Dan sebagian besar diantaranya pemudik yang kembali ke perantauan. Dan berdasarkan data sementara dari Humas PT KAI Daob 3 Cirebon untuk hari ini, sedikitnya 10.000 lebih calon penumpang siap diberangkatkan menuju sejumlah stasiun di Daob 1 Jakarta. Kepadatan pemudik juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Peningkatan jumlah penumpang terus terjadi, bahkan hari ini diperkirakan mencapai 177.000 penumpang atau naik 27% jika dibanding hari biasa. Sebagian besar pengguna moda transportasi udara memilih kembali pada hari ini untuk persiapan kembali bekerja pada pekan depan. Ribuan pemudik motor dari arah Jawa Tengah juga mulai bergerak menuju Jakarta. Di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat, arus lalu lintas macet hingga 300 meter. Bahkan di beberapa titik persimpangan, kendaraan pemudik tersendat akibat adanya pertemuan arus yang secara bergiliran di lampu merah. Pantauan arus balik lebaran kali ini akan dilaporkan langsung oleh Naura Syafika dari Gerbang Tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat, dan Yasmin Atania di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pertama, kita pantau arus lalu lintas dari Tol Cikatama. Naura, seperti apa situasi lalu lintas terkini di sana? Ya, selamat siang David dan juga pemirsa. Arus lalu lintas Lebaran 2026 di Gerbang Tol Cikampek Utama terpantau ramai dan lancar. Kalau kami memantau dari pagi hari hingga di siang hari ini tidak terlihat adanya kemacetan ataupun kepadatan di Gerbang Tol Cikampek Utama atau di ruas tol Jakarta Cikampek. Oleh karena itu, kemarin sore dari pihak kepolisian bersama dengan Jasa Marga ini secara resmi sudah menghentikan untuk one way nasional yang dimulai dari kilometer 414 hingga di kilometer 70. Namun walaupun untuk one way nasional sudah resmi dihentikan, untuk skema lalu lintas lainnya seperti kontraflow masih bersifat situasional, bisa saja dilakukan atau diberlakukan kembali melihat dari situasi arus lalu lintas di hari ini. Kalau kita memantau memang kemarin merupakan dari puncak arus balik di tanggal 24 dan juga 25 Maret, namun kalau misalnya dari informasi yang kami dapatkan akan ada gelombang kedua yaitu di tanggal 28 dan juga 29 Maret mendatang, sehingga untuk para calon pemudik yang akan kembali ke Jakarta ada baiknya untuk menjadwalkan secara baik untuk perjalanan balik ke Jakarta agar terhindar dari kemacetan. Dan di hari ini di tanggal 26 Maret sampai di tanggal 27 Maret untuk penerapan diskon tarif tol sebesar 30% khususnya untuk mereka yang melintas secara terus-menerus dari gerbang tol Kalikangkung menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Dan juga diperhatikan untuk setiap para pemudik yang melakukan perjalanan, karena di siang hari ini tadi beberapa jam yang lalu di Cikampek Utama ini sempat turun hujan dengan intensitas cukup sedang, dan sekarang memang sudah reda untuk hujannya, namun tetap harus berhati-hati karena bisa kami informasikan juga bahwa memang cuaca beberapa hari ini di Cikampek Utama cukup
cukup buruk, yaitu karena sempat terjadi hujan, kemudian anginnya juga cukup bertiup kencang, jadi harus berhati-hati dalam berkendara dan pastikan kembali untuk saldo e-tol para pemudik ini dalam nominal yang cukup, karena kalau kami memantau dari kemarin hingga hari ini pun masih ada para pemudik baik dari kendaraan pribadi ataupun bus antar kota yang suka kekurangan saldo e-tol sehingga menyebabkan kepadatan di antrian gardu tol. David, kembali ke studio. Iya, mumpung ada diskon juga ya, jadi bisa berangkat sekarang. Terima kasih Naura. Kini kita ke stasiun Senen Jakarta, ada Yasmin. Yasmin, apakah harus balik di Senen semakin ramai? Baik, selamat siang David dan juga pemirsa. Saya melaporkan dari Stasiun Senen Jakarta Pusat. Saat ini situasinya masih terpantau ramai. Berdasarkan data dari KAI Daup 1 Jakarta untuk hari ini akan ada lebih dari 52.000 orang yang tiba di wilayah Daup 1 Jakarta. Dan memang terkait dengan hal ini masih bersifat dinamis mengingat penjualan tiket juga masih terus dibuka. Namun yang pasti angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan penumpang yang akan berangkat dari wilayah Daup 1 Jakarta di kisaran 33.000 orang. Jika Anda lihat di layar televisi saat ini adalah para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah seperti Jombang, kemudian juga Solo, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan volume penumpang di momen arus libur Lebaran, maksud kami arus balik Lebaran, sejauh ini data yang paling tinggi terjadi pada 24 Maret 2026 lalu yang lebih dari 53.000 penumpang yang tiba di Jakarta. Nah, untuk sebaran kedatangan stasiun Pasar Senen ini masih menjadi salah satu stasiun ataupun titik terpadat. Tercatat lebih dari 18.000 penumpang tiba di stasiun hari ini, disusul di stasiun Gambir ada lebih dari 15.000 penumpang. Mayoritas penumpang arus balik ini berasal dari sejumlah kota, mulai dari Surabaya, kemudian juga Semarang, kemudian Jombang, Purwokerto, dan juga Bandung. Dari pihak KAI Daup 1 mengimbau bagi masyarakat yang ingin menjemput kerabat yang baru saja tiba di Jakarta, ini harap segera menjemput secara cepat di area pick up agar tidak terjadi adanya kepadatan. David. Ya baik, terima kasih Yasmin dan terima kasih Naura, selamat bertugas kembali. Pemirsa, tidak ada yang menyangka di tengah libur Lebaran yang padat seorang balita bisa tertinggal begitu saja di kawasan pantai Pancer Puger, Jember. Anak perempuan tersebut ditemukan sendirian dalam kondisi kebingungan. Suasana haru pecah ketika seorang balita akhirnya kembali ke pelukan keluarga. Tangis langsung tak terbendung. Keluarga bersyukur setelah sempat kehilangan anak mereka di tengah keramaian pantai. Kejadian bermula usai rombongan selesai berwisata di Pantai Pancer, Puger, Jember, Jawa Timur. Di tengah padatnya pengunjung pantai, balita perempuan itu ternyata tidak ikut terbawa. Masing-masing orang dewasa mengira ia sudah berada di dalam mobil rombongan lain. Kepanikan muncul ketika di perjalanan saat mereka saling cek dan menyadari balita sudah tidak ada di mobil manapun. Rombongan langsung putar balik dan mencari ke lokasi awal. Ini kan mobil dua ya? Dua, Pak. Dua, anak saya semua. Saya kira ini ikut yang satu gitu loh. Kan banyak. Beruntung seorang anggota TNI AL menemukan anak kecil yang kebingungan sedang berjalan sendirian. Anak itu langsung diamankan dan dibawa ke pos pengamanan. Tak lama keluarga datang dan balita akhirnya kembali di tengah-tengah keluarga. Peristiwa ini jadi pengingat agar orang tua selalu mengutamakan keselamatan putra-putri mereka dimanapun berada, terutama ketika ada dalam keramaian. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Demi menghemat bahan bakar minyak, pemerintah kini sedang merancang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home untuk ASN. Pemerintah akan memberlakukan WFH bagi ASN dan karyawan swasta setelah masa libur Lebaran berakhir. Di tengah tingginya harga minyak mentah dunia, pemerintah mulai mempertimbangkan pilihan work from home atau bekerja dari rumah. Kebijakan bekerja dari rumah sehari dalam sepekan berlaku bagi ASN dan dianjurkan juga untuk karyawan swasta. Oh, ada hitungan kasar sekali, bukan saya ngitung. Ya hitung kalau kasar lah sepertinya lupa deh, tapi seperlimanya kira-kira 50%. WFH diharapkan sebagai solusi untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak di tengah kondisi energi global yang tidak stabil.
Sebenarnya plus minus sih Kak, kayak gitu ya. Kalau misalkan memang diharuskan memang kerja dari rumah ya kan sekarang kan udah zaman sekarang kan udah online semua kan. Ya. Dari rumor yang beredar karena sedang terjadi peperangan di Iran yang menyebabkan sulitnya BBM masuk ke Indonesia, saya setuju dengan kebijakan tersebut. Kalau saya nggak masalah sih, ya nggak masalah. Soalnya kan kalau kayak gitu kan gimana ya, kayak ya biar menghemat aja BBM. Di Kabupaten Banten, pemerintah setempat mulai mengkaji kebijakan WFH bagi ASN mereka. Aturan WFH harus dirancang secara seksama agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat. Rencananya kebijakan WFH akan diterapkan kepada 50% ASN di setiap organisasi perangkat daerah. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, Pemkot memastikan tidak akan menerapkan bekerja dari rumah. Untuk efisiensi BBM, pemerintah setempat mewajibkan seluruh ASN bersepeda setiap hari Jumat ketika menuju ke kantor. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 pengunjung permainan wahana kora-kora di Pasar Malam Kisaran Asahan terjatuh saat sedang bermain di atasnya. Korban terjatuh karena wahana kora-kora patah di bagian belakang. Inilah rekaman detik-detik sebelum permainan wahana kora-kora yang mengangkut puluhan pengunjung di Pasar Malam Kisaran Asahan mengalami insiden kecelakaan. Tak lama berselang, tiba-tiba bagian belakang wahana mengalami patah sehingga membuat sejumlah orang terjatuh. Peristiwa ini pun membuat panik pengunjung hingga operasional wahana dihentikan. Pengunjung pasar malam lain yang berada di lokasi pun langsung berusaha mengevakuasi seluruh korban dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Total 4 orang korban mengalami luka-luka di bagian kepala dan badan. Atas kejadian tersebut, polisi telah memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan permainan kora-kora dan mengamankan operator untuk dimintai keterangan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang polwan di Sukabumi, Jawa Barat mengevakuasi bayi berusia 11 bulan yang kepanasan akibat terjebak rekayasa lalu lintas one way di jalur arteri Parungkuda, Sukabumi. Balita tersebut kemudian dibawa ke pos pengamanan mudik terpadu. Petugas Satlantas Polres Sukabumi Aibda Devi menemukan seorang bayi perempuan yang sedang digendong oleh orang tuanya di lampu merah jalur arteri Parungkuda. Balita 11 bulan ini kepanasan sehingga harus dikepasi oleh ayahnya. Melihat hal itu, Aibda Devi langsung membawa bayi tersebut ke pos pengamanan atau Pospam Terpadu Parungkuda. Bersama orang tuanya, balita ini rencananya akan berwisata ke Pantai Palabuhan Ratu untuk mengisi libur lebaran. Namun di tengah perjalanan mereka terjebak rekayasa lalu lintas yang diberlakukan Satlantas Polres Sukabumi. Kondisi cuaca yang panas membuat satu keluarga ini harus berteduh sambil menunggu rekayasa lalu lintas selesai. Selama rekayasa lalu lintas diberlakukan di jalur arteri Parungkuda, pihak kepolisian mempersilahkan kepada pengendara yang membawa anak untuk beristirahat di Pospam Terpadu Operasi Ketupat Lodaya 2026. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan seputar iNews Siang. Pemirsa, gara-gara nekat mengikuti petunjuk aplikasi peta online, puluhan mobil pemudik nyasar ke jalur persawahan. Padahal pemudik tersebut berniat masuk ke gerbang tol Purwomartani. Macet panjang bukan di jalur arteri melainkan di area persawahan dan jalan desa. Puluhan mobil ini tersesat karena nekat mengikuti petunjuk aplikasi peta hendak menuju gerbang tol Purwomartani Sleman Yogyakarta, potong jalan menghindari macet di jalur arteri Jogja Solo. Para pemudik antusias mencoba lewat gerbang tol yang baru dibuka fungsional pertama kali saat arus mudik tahun ini. Ditlantas Polda DIY melakukan rekayasa lalu lintas dan mengarahkan pemudik agar tidak tersesat. Iya, jadi rata-rata mereka itu, mohon maaf, korban Google Map. Jadi mapnya itu langsung diarahkan ke exit tol. Jadi mereka memasuki jalur-jalur perkampungan. Makanya dari itu jadi tetap ikuti himbauan dari petugas yang ada di lapangan agar tidak terjadi hal yang serupa kemudian hari ini.
Sejumlah warga juga membantu mengatur arus lalu lintas agar pengendara bisa keluar dari jalan kampung. Ulang tahun anak gajah menjadi hiburan berkesan saat libur lebaran di Kebun Binatang Yogyakarta. Warga dengan sukacita menyiapkan tumpeng buah khusus untuk si kecil Arinta. Arnita, seekor anak gajah ini merayakan ulang tahun yang ke-6 di Kebun Binatang Gembira Loka, Kota Yogyakarta. Pengunjung menyiapkan kejutan buat Arnita berupa tumpeng buah-buahan sebagai hadiah. Pengelola sengaja menggelar perayaan untuk memberikan nuansa baru saat libur lebaran. Anak-anak ini berkesempatan memberikannya kepada gajah untuk menyantap aneka buah. Wortel, pisang jemek, ada apel juga sih, strawberry juga. Udah pernah belum sebelumnya? Sebelumnya belum. Kasih sayang pada satwa akan membuat anak-anak bertanggung jawab mempertahankan kelestarian bumi. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menyimpan segudang destinasi wisata bahari yang menawan. Dan salah satunya yakni Pulau Kaniungan yang lokasinya berbatasan dengan Selat Makassar. Inilah Pulau Kaniungan, salah satu surga tersembunyi di utara Kalimantan Timur. Keindahan pasir putih dan air laut yang jernih menjadi daya tarik wisatawan. Pulau seluas 50 hektar yang berada di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau ini hanya berpenghuni tak lebih dari 10 kepala keluarga. Tak heran meski lokasinya berada di pelosok Berau, pulau ini selalu ramai wisatawan dari berbagai daerah, terutama saat libur lebaran. Bahkan karena tingginya antusiasme wisatawan yang berkunjung ke Pulau Kaniungan, membuat sejumlah penginapan full reservasi hingga April mendatang. Wisatawan bisa menghabiskan waktu di pulau ini dengan bermain pasir, bermain kayak, menikmati keindahan bawah laut, serta menikmati matahari terbenam. Bagaimana? Anda tertarik untuk berkunjung ke sini? Dari Berau, Kalimantan Timur, Suhri, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.